Kenapa dengan membawa tadi itu simbol-simbol atau lambang-lambang yang bermuara kepada gerakan separatis tadi kan begitu. Artinya kan tidak ada hubungannya begitu ya kan. Kalau mau dibawa ya bawalah bendera kita, bendera kebanggaan kita. Ya Sangsaka Merah Putih kan itu udah jelas aturannya kan. Kenapa membawa itu? Apa sih sebenarnya tujuannya, motifnya kan begitu. Makanya kita minta juga kepada pihak aparat penegak hukum ya kan. Ya harus cepat juga mengambil respon cepat ini. Ini harus artinya ini dilakukan itu penyelidikan kan. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, sahabat Bankum Berbicara, seperti yang sahabat Bankum lihat saat ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bung Dr. Kandidat Efesus Dion Marlan Sinaga, yang mana setiap episodenya selalu hadir untuk kita, memberikan kita edukasi, wawasan, dan pengetahuan seputar hukum. Ya, Bung, gimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah kabar baik, Bung Albert. Ya. Kalau Bung Albert bagaimana? Ya, kabar? alhamdulillah kabar baik ya. Sahabat Bankum Berbicara, teman-teman semua yang melihat video ini ya, seperti inilah keadaan kita, baik-baik juga. Dan harapan kami dari Bankum Berbicara, sahabat Bankum Berbicara, sehat-sehat. Ya, Bung, gimana cuaca Kota Pekanbaru saat ini, Bung? Ya, saat ini cuaca Kota Pekanbaru ya, karena ini mungkin bulan Desember ya, artinya menjelang akhir tahun, jadi cuaca dominan hujan ya kan, sehingga Kota Pekanbaru selalu dia artinya mendung ya, dan juga sejuk karena selalu diguyur oleh hujan ya kan. Ya, jadi pada saat ini juga kita ingin menyampaikan, karena ini daripada akhir daripada tahun ya, daripada 2025, mungkin kepada segenap sahabat Bankum rekan-rekan kami sahabat Bankum dimanapun berada, kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026 ya. Dan juga kepada saudara kami sebelumnya yang telah merayakan Natal, kami ucapkan selamat merayakan Natal. Semoga Natal membawa sukacita, damai, sejahtera bagi kita semua, dan khususnya kepada keluarga-keluarga kita yang saat ini mengalami musibah, bencana alam ya. Kami berharap supaya musibah ini cepat berlalu dan juga kita semua diberikan kebahagiaan ya. Dimanapun kita berada, kita bahagia. Dan paling utama pemerintah memperhatikan nasib-nasib mereka ya, karena mereka butuh pertolongan kan begitu. Ya, Bung Albert ya. Jadi itu yang mau kita sampaikan. Dan yang paling utama juga kepada sahabat Bankum, nanti ketika 2 Januari 2026 itu akan terjadi perubahan hukumnya. Ya, sebelumnya kita menggunakan KUHP 19646, nanti kita akan menggunakan KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi kita bersiaplah untuk menyongsong KUHP kita, KUHP nasional kita, yaitu yang dibuat daripada oleh generasi bangsa kita sendiri. Ya, mungkin begitu Bung Albert. Ya, baik Bung Naga ya, terima kasih sudah menyapa daripada sahabat Bankum Berbicara, teman-teman semua yang menonton video ini dan selalu setia menonton daripada channel YouTube Bankum Berbicara. Ya, Bung, langsung saja ya, Bung. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai yang beberapa hari belakangan ini menjadi sorotan, ya, menjadi trending khususnya di negara kita Indonesia. Ya, yang mana pokok pembahasan kita kali ini berfokus pada suatu tindakan yang mungkin itu sudah melanggar daripada keutuhan NKRI ini, Bung. Ya, yang mana ini beritanya bersumber dari Provinsi Aceh, Bung. Ya, yang mana pada 25 Desember kemarin, ya, hari Kamis yang lalu, terdapat sekelompok massa menggelar konvoi ini, Bung. Menggelar konvoi dan demonstrasi yang membawa bendera yang identik dengan gerakan Aceh Merdeka. Nah, kemudian dengan adanya konvoi tersebut hingga
pada 26 Desember dini hari 2025 ya, aksi tersebut digelar, dan kemudian dengan adanya aksi tersebut dan konvoi tersebut yang membawa identik dengan gerakan Aceh Merdeka tadi ya, dipicu dengan adanya dugaan pemukulan oleh oknum TNI ya terhadap salah satu massa yang melakukan konvoi tersebut, yang mana daripada masyarakat, segelintir masyarakat di Aceh sana mengecam atau tidak membenarkan daripada tindakan Tentara Nasional Indonesia tersebut. Menurut Bung Naga, bagaimana pandangan hukum daripada Bung Naga dengan adanya konvoi ini, dengan mengibarkan bendera bulan bintang yang mana identik dengan gerakan Aceh Merdeka ini, Bung? Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih kepada sahabat Siti Bankum dimanapun berada. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal daripada penggunaan tadi itu ya, penggunaan bendera ya kan, bahwasanya tadi itu ada identik ya, ada identik dengan lambang-lambang gerakan separatis ya. Ya, ini kan sangat disayangkan. Ya, kenapa sangat disayangkan? Karena kalau kita mengingat peristiwa kelam sebelumnya ya, kan pernah terjadi itu adanya itu terkait dengan pemberontakan gerakan separatis ya. Nah, waktu itu kan namanya gerakan Aceh Merdeka kan begitu ya kan. Dan saat ini bahwasanya kan ini seakan-akan bibit-bibit ini kan akan timbul kan begitu. Ya, timbul kembali kan. Ya, ini tentu kan akan mempengaruhi, artinya kan daripada keutuhan bangsa ya kan, bisa mempengaruhi perpecahan daripada kedaulatan kan begitu. Jadi tindakan yang dilakukan daripada pihak TNI ini salah satu bentuk pencegahan ya kan, pencegahan. Kenapa? Ya karena berbicara soal tadi pengibaran katakanlah tadi itu bendera yang identik tadi itu memang itu dilarang, undang-undang ada melarang kan begitu. Ya kan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang itu lagu kebangsaan, bendera, bahasa, lambang negara, itu ada pengaturannya kan begitu, iya kan? Apalagi ini kan dilakukan katakanlah itu untuk demonstrasi dengan dalil ya, dengan dalil untuk mau memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana kan begitu, iya kan? Ya, nggak ada urgensinya, nggak ada kaitannya begitu ya kan? Mengapa ketika dia mau membawa itu tadi, seseorang itu mau menyerahkan bantuan, kenapa harus membawa bendera tersebut kan begitu? Iya kan? Ya kalau memang membawa bendera daripada sang saka kita, bendera merah putih ya kan? Sehingga apa tujuannya kan begitu? Iya kan? Jadi langkah yang dilakukan daripada para penegak hukum ini, termasuk TNI tadi itu sudah tepat, karena TNI dalam undang-undangnya adalah salah satu menjaga kedaulatan bangsa dan negara kan begitu, iya kan? Itu sudah tepat yang dilakukannya. Hanya saja mungkin ketika tindakannya sampai melakukan itu tadi kekerasan ya itu sangat disayangkan. Tetapi kembali lagi, kenapa itu timbul? Karena tadi itu ada sebab akibat kan begitu. Kalau dari pihak sana contohnya tidak membawa seperti tadi itu ada lambang-lambang yang bermuara kepada adanya itu tadi simbol-simbol yang bendera separatis tadi, TNI tidak akan melakukan itu. Tetapi ketika dilakukan maka TNI mengambil tindakan cepat, tegas ya kan? Ya itu. Jadi sangat tepat tindakan dilakukan TNI itu. Salah satu daripada tupoksinya itu menjaga kedaulatan, karena ini bisa akan nanti mempengaruhi ya kan? Mempengaruhi daripada adanya kedaulatan ya kan? Ya kan? Daripada kedaulatan sampai terjadinya ya gesekan-gesekan, perpecahan. Begitu Bung Albert. Ya, dan juga informasi yang beredar ini Bung ya, daripada TNI tersebut ya yang melakukan bisa kita katakan adalah suatu tindakan lah, upaya pencegahan ya. Sebelumnya daripada pihak TNI sendiri sudah melakukan pendekatan ataupun peneguran secara humanitatif. Iya, humanis kan? Tapi daripada sekelompok massa ini ya tidak mengindahkan apa yang diperingati oleh TNI yang ada di sana, ya kemudian TNI ini ya bertindak sesuai dengan ya mungkin ya menurut daripada tupoksinya ini Bung. Dan juga ini Bung, tidak semua masyarakat atau rakyat yang ada pada ini tepatnya di Lok Seumawe ini Bung. Dan di sana juga seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua rakyat atau masyarakat di situ yang mendukung daripada gerakan tersebut. Karena ada beberapa masyarakat juga yang menyayangkan hal tersebut daripada gerakan-gerakan massa ini, ya, karena di sana pada saat melakukan gerakan tersebut atau demonstrasi, TNI ini lagi
dalam keadaan mengerjakan atau membantu orang-orang yang terkena bencana. Terkena bencana ini, Bu. Makanya ya itu sangat kita sayangkan. Kenapa? Di tengah hiruk pikuknya bangsa kita saat ini kan bahwasanya ada itu tadi terkena bencana, ya kan? Ya artinya terkena bencana alam tadi ya kan, ada masalah ya kan. Tidak seharusnya hal-hal ini artinya itu ditonjolkan kan begitu. Ya harusnya kita lebih kepada bagaimana upaya penanggulangan daripada bencana, membantu saudara-saudara kita di sana, daripada hal terkait tadi pengibaran bendera-bendera yang tadi itu artinya kan bermuara kepada lambang simbol-simbol gerakan separatis kan begitu. Ya sangat disayangkan. Ya, kenapa ini yang menjadi apa gitu loh, yang menjadi sekelompok orang akhirnya menyampaikan ya yang tidak masuk akal begitu ya kan. Harusnya lebih bagus kita fokus kepada penanganan ya kan. Kalau memang contohnya bahwasanya hanya ingin menyampaikan aspirasi supaya ini ditetapkan sebagai bencana nasional, ya sampaikan dengan secara elegan ya kan, tanpa membawa daripada simbol-simbol ya kan, atau lambang-lambang yang bermuara kepada adanya itu tadi separatis ya gerakan-gerakan separatis kan begitu. Sangat disayangkan. Jadi saya rasa ini tidak benar juga yang dilakukan daripada sekelompok orang tersebut kan begitu ya kan. Apalagi dalam kita ini dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika kan begitu ya kan, yang menjunjung tinggi daripada falsafah Pancasila kan begitu ya kan. Nah ya lebih tepatnya harusnya ya kalau memang begitu ya kibarkan bendera merah putih ya kan, karena udah tidak ada tadi aturannya kan begitu. Ya memang simbol-simbol daripada daerah itu tidak dipersoalkan, ada di dalam peraturan pemerintah ada disebutkan, tetapi ya untuk apa urgensinya dibawa dalam hal ini, apalagi ini dalam penanganan daripada bencana alam kan, adanya musibah daripada bangsa kita kan begitu, tidak ada hubungannya kan begitu. Nah, itu sangat disayangkan Bung Albert. Dan memang yang seperti Bung Naga sampaikan ya, sekelompok massa ini melakukan demonstrasi itu ya karena ada desas-desus bahwa mereka menuntut supaya status daripada bencana alam ini ya dijadikan sebagai bencana alam nasional ya Bung ya. Atau bagaimana itu? Iya, artinya tadi ya kalau kita ikuti dalam sosial media pemberitaan kan ya memang tuntutan mereka itu hal bagus ya. Artinya kan supaya penanggulangan daripada bencana itu cepat ditangani, respon kan begitu ya kan. Tetapi yang sangat disayangkan kenapa dengan membawa tadi itu simbol-simbol atau lambang-lambang yang bermuara kepada gerakan separatis tadi kan begitu. Artinya kan tidak ada hubungannya begitu ya kan. Kalau mau dibawa ya bawalah bendera kita, bendera kebanggaan kita. Ya sangsaka merah putih kan itu udah jelas aturannya kan. Kenapa membawa itu? Apa sih sebenarnya tujuannya, motifnya kan begitu. Makanya kita minta juga kepada pihak aparat penegak hukum ya kan, ya harus cepat juga mengambil respon cepat ini. Harus artinya ini dilakukan itu penyelidikan kan begitu. Artinya dimintai keterangan kan begitu, dilakukan investigasi apa tujuannya ini sebenarnya kan begitu. Apakah murni karena tadi hanya untuk menyampaikan aspirasi atau ada hal lain kan begitu. Ya jangan sampai nanti ini artinya seperti tadi itu membuka lagi ruang-ruang seperti yang sebelum-sebelumnya kan begitu. Kan kemarin kan kita sudah pernah mengalami adanya peristiwa kelam ya kan, ketika itu ada gerakan-gerakan separatis kan begitu. Apalagi gerakan separatis di daerah Papua sana juga belum selesai, timbul lagi seperti ini kan, ini sangat disayangkan ya kan. Makanya jangan sampai terjadi ini kan begitu ya kan. Ya apalagi kalau seperti ini terjadi ya bisa juga nanti ini artinya akan melanggar daripada ya kalau dulu kan ada namanya itu makar kan begitu ya kan, pasal makar 106 107. Kalau nanti di KUHP nasional kita itu ada nanti di pasal 234 terkait daripada masalah itu bendera, lambang negara kan begitu ya kan. Itu ya jangan sampai hal ini terjadi begitu. Dan kita harapkan supaya ya kita fokus untuk daripada bagaimana percepatan dari untuk penyelesaian bencana, masalah daripada ini bencana alam ini kan begitu. Daripada kita harus itu tadi membuat sesuatu hal yang tidak ada guna. Ya, menurut saya tidak ada guna. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, hubungannya begitu Bung Albert. Ya. Dan ini ya apa yang dilakukan atau tindakan daripada sekelompok massa ini ya jelas-jelas ini sangat tidak dibenarkan ya Bung ya. Betul. Ya, karena ini ya seperti yang Bung sampaikan tadi ya ini akan memicu nanti ya gesekan-gesekan. Betul ya. Banyak kita minta dan ambil tindakan tegas karena jangan dibiarkan begitu ya kan. Walaupun memang terjadi pro kontra bahwasannya
karena menurut daripada katakanlah menurut mereka kan waktu itu ada perjanjian Helsinki kan begitu, ini dibenarkan kan begitu. Ya, memang di PP dibenarkan itu artinya penggunaan simbol-simbol daerah. Tetapi ya pada saat penggunaan simbol-simbol daerah itu harus menonjolkan juga bendera kita Sang Saka Merah Putih. Tidak boleh hanya itu kan begitu. Dan juga ada ukurannya, tidak boleh dia artinya Sang Saka Merah Putih lebih kecil daripada itu kan, ya harus lebih besar. Dan juga lebih itu kan harus dan juga itu harus ada tempat-tempat tertentu kan, tidak suatu saat dibawa begitu. Ya kan, ada tentu pada saat contohnya upacara-upacara kenegaraan kan begitu, atau artinya upacara-upacara daripada bangsa negara kan begitu, ya kan. Jadi ini sangat disayangkan kalau contohnya cara berpikir dari sebagian daripada masyarakat memandang ini hal biasa. Ini bukan hal biasa kan begitu. Apalagi ini kan artinya kan kalau kita lihat ya Sang Saka Merah Putih bendera daripada kita punya kebanggaan, ya kan, bendera kita punya salah satu yang harus kita junjung tinggi kan. Dan itulah suatu identitas negara. Identitas negara begitu ya. Jangan dibiarkan begitu, dan ini bukan hal biasa. Makanya kita minta supaya dilakukan investigasi, ya kan, investigasi. Jangan hanya kita menyalahkan daripada dari pihak TNI, tetapi ya sekelompok masyarakat tadi juga tidak ada tindakan, ya kan, tidak ada artinya investigasi kan begitu, sangat disayangkan. Jadi kita minta supaya diinvestigasi apa sih akar permasalahan, apa sih yang melatar belakangi sehingga kenapa muncul seperti tadi itu ya bendera-bendera, simbol-simbol yang tadi itu artinya itu tadi kan ada hubungannya dengan bendera-bendera gerakan separatis kan begitu, identik kan begitu. Itu sangat kita sayangkan Bung Albert. Iya. Dan ini Bung, apakah terhadap orang-orang yang melakukan gerakan separatis ini tadi ya bisa dikenakan pasal 106 dan 107? Iya, artinya nanti ketika dalam melakukan penyelidikan tentu kan ini semua kan harus berdasarkan pembuktian. Hukum kita kan apapun semua kan pembuktian. Iya, betul. Ya kan, ada enggak niat jahat atau mensrea dia, niat jahat dia kan, apa maksud dan tujuan dia kan, apakah murni bahwasanya hanya untuk menyampaikan aspirasi dan mereka membawa itu sebagai katakanlah tadi itu mungkin mereka menganggap itu hanya suatu supaya inilah artinya sarana kan begitu, ya kan, bukan ada maksud untuk melakukan sesuatu hal, apalagi mendudukan sesuatu hal sehingga itu tadi tujuannya untuk diduga makar kan begitu, ya kan. Maka ini pembuktian, lagi-lagi ini harus dilakukan penyelidikan seperti tadi itu, ya kan, investigasi menyeluruh sehingga diketahui apakah murni memang ini hanya sebagai bentuk daripada artinya tadi itu gerakan hati yang murni bahwasanya tujuannya untuk tadi itu membantu menyampaikan daripada aspirasi sehingga percepatan pemulihan daripada bencana itu cepat responsif kan begitu, atau ada hal lain kan begitu. Jadi kalau nanti dalam penyelidikan diketahui ada pembuktian bahwasanya ada dugaan-dugaan untuk melakukan daripada makar atau anslag tadi, ya kan, kalau bahasa Belandanya anslag namanya kan itu kan, bisa jadi itu tadi ada implikasinya ke sana yang Bung Albert sampaikan. Tetapi lagi-lagi kita kan ini harus dilakukan artinya penyelidikan kan, investigasi menyeluruh begitu Bung Albert. Tidak boleh kita langsung menjustifikasikan begitu. Ya, dan jikalah Bung ya, jikalau memang setelah nanti diinvestigasi ya dan kemudian di hasil investigasi tersebut ya tidak ada niat atau memicu daripada gerakan makar ini tadi, apakah daripada orang-orang yang melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasinya ini tadi, itu baiknya dibagaimanakan itu? Apakah memang harus dibina, dikasih pemahaman? Ya kan, tadi kan Bung Naga sampaikan bahwa kita tunggu dulu nanti hasil investigasi. Jikalau nanti ditemukan adanya unsur atau niat jahatnya di sana, ya artinya kan diterapkan dengan pasal-pasal yang seperti Bung Naga sampaikan tadi ya di 106 KUHP dan juga 107 ya Bung ya, di mana di sana ada makar ya Bung ya. Dan tidak pidana betul. Makar. Dan bagaimana jika memang tadi setelah hasil investigasi itu ya tidak ada niat jahat itu Bung? Apakah memang seperti yang saya sampaikan? Apakah perlu dikasih pembinaan atau bagaimana Bung? Makanya kan kalau memang nanti dalam ketika penyelidikan ya kan, investigasi ternyata tidak ditemukan daripada unsur-unsur dugaan tindak pidana makar tadi, ya tentu ya paling bagusnya ya dikasih pembinaan seperti yang Bung Albert, artinya disampaikan supaya lebih kepada itu bagaimana pengetahuan terkait wawasan Nusantara, kebinekaan tunggal ika, ya kan, berbangsa dan bernegara, ya kan, sila-sila pengamalan Pancasila, kan tentu ini, tentu kan sekelompok-sekelompok orang ini kan tentu harus lebih
diberikan lagi pemahaman terkait daripada berbangsa bernegara kan begitu. Karena kita ini kan ada cara pandang ya kan, cara tinjau seperti wawasan Nusantara kan, bagaimana memandang daripada cara pandang bangsa dan rakyat Indonesia kan begitu ya kan. Sehingga dengan diberikan pemahaman pembinaan ini mereka memahami arti penting daripada suatu negara tersebut kan begitu, sehingga lagi tidak melakukan hal-hal seperti tadi itu yang dapat artinya memicu kan begitu, atau menyebabkan terjadinya itu kan disintegrasi bangsa kan begitu, artinya ada perpecahan di tengah daripada bangsa kan begitu Bung Albert. Seperti kalau contohnya kan ada program namanya ketika orang terpapar terorisme ada radikalisasi kan begitu ya kan, deradikalisasi dikembalikan lagi kan begitu ya kan, itu diberikan pemahaman-pemahaman, termasuk kalau dulu kan namanya PMP, pengamalan moral Pancasila kan begitu, P4P dulu kan ada itu ya, ini lebih ditekankan lagi kan itu. Sebenarnya inilah fungsi daripada BPIP seperti yang dibentuk, badan daripada itu pengarahan ideologi Pancasila. Inilah bentuk-bentuk mereka ini kan begitu, supaya mengembalikan lagi daripada itu tadi ada paham-paham yang artinya itu yang tidak sejalan dengan Pancasila, dikembalikan begitu Bung Albert. Dipulihkan. Iya, dikembalikan supaya mereka memahami apa sih arti daripada Pancasila tersebut, apa sih artinya daripada tadi itu wawasan Nusantara, apa sih arti kebinekaan tunggal ika tersebut. Ya, ini yang harus didorong Bung Albert begitu. Ya, dan dengan adanya ini nanti ya seperti pembinaan, seperti memberikan pemahaman tentang wawasan kenegaraan ini tadi yang seperti Bung Naga sampaikan ini, pasti akan menimbulkan daripada pribadi masing-masing rasa nasionalisme yang tinggi ya kan, dan juga rasa bela negara dan juga yang memang patriotisme ya Bung ya. Ya, itu harus ditanamkan itu sikap patriotisme, rasa daripada bela negara kan begitu seperti Bung Albert sampaikan. Ya, itu memang yang harus ditanamkan Bung Albert. Dan seperti yang Bung Naga sampaikan tadi ya, bahwa ini kita kembali ke belakang bahwa tindakan yang dilakukan daripada Tentara Nasional Indonesia pada saat itu ya tindakan yang cukup tepat ya Bung ya. Namun juga sangat disayangkan ya melakukan kekerasan. Tapi menurut Bung Naga, apakah memang hal-hal tersebut dapat dilakukan TNI dengan keadaan terdesak atau bagaimana ini Bung? Menurut pemahaman hukum Bung Naga lah. Makanya nanti kan tentu kan dilihat artinya dari aspek tindakan tersebut dilakukan apakah murni memang itu kekerasan daripada fisik atau bagaimana kan ya. Makanya kembali lagi ini harus dilakukan investigasi. Ya kan, sekelompok daripada masyarakat tadi diinvestigasi apa tujuannya melatar belakangi sehingga dia sampai membawa-bawa tadi itu simbol atau lambang yang artinya tadi identik dengan adanya gerakan separatis ya. Dan juga pihak TNI juga ya harus bisa artinya tadi itu jangan melakukan ya tindakan-tindakan yang artinya berlebihan kan begitu sampai melakukan anarkis ya kan. Yang dilakukan TNI itu adalah pencegahan, salah satu bentuk pencegahan kan ya. Makanya betul harus, karena itu adalah menjaga kedaulatan bangsa negara, tetapi tidak boleh berlebihan apalagi sampai melakukan tindakan anarkis ya kan, sampai artinya ada dugaan melakukan penganiayaan kan begitu, itu juga tidak dibolehkan. Ya boleh kita melakukan pencegahan tapi secara humanis kan begitu, artinya seperti tadi diingatkan kan ya kan, diperingatkan dulu ya. Kalau kita lihat sih beberapa viral di media sosial itu, TNI melakukan pencegahan itu sebagai langkah daripada tupoksinya kan, untuk menjaga kedaulatan bangsa ya kan, jangan sampai terjadi disintegrasi kan begitu ya kan. Tapi sangat disayangkan kalau memang adanya penganiayaan seperti tadi, dugaan-dugaan tindak pidana daripada itu intimidasi kan begitu, ya kan, itu sangat kita sayangkan juga kan begitu, secara berlebihan ya. Ya kan, makanya untuk ini bisa semua bisa diketahui dengan jelas ya tentu harus ada investigasi begitu. Iya. Ya, kepada sahabat Bankum berbicara ya, seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa pentingnya menambah wawasan kebangsaan, pentingnya mempelajari daripada kita berdirinya suatu negara itu dari mana, ya asal kita dari mana. Dan dengan kita mempelajari atau memahami kita dari mana, asal kita dari mana, ya kita akan memiliki jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme ya Bung ya. Betul. Dan kami juga dari sahabat Bankum berbicara mengimbau kepada teman-teman untuk semua untuk menghindari adanya gerakan-gerakan yang bisa memicu perpecahan, membela kedaulatan bangsa kan begitu yang kedaulatan negara kesatuan Republik menyebabkan Indonesia, disintegrasi bangsa kan begitu. Kita harus jauh itu ya kan. Iya, betul. Kita bangun bangsa dan negara kita ini ya kan. Ya, kita bangun daripada titik darah perjuangan daripada pahlawan kita ya kan, yang selama ini berjuang
mati-matian untuk menegakkan NKRI, ya maka kita bangun, kita rawat, ya kita kan? rawat, ya. Dan yang paling utama kita jadikan negara Indonesia adalah salah satu negara yang memang ditakuti oleh dunia, ya kan? Karena itu tadi lebih maju kan begitu. Betul. Dan juga kita di mata dunia ini, Bung, ya, kita ada berbagai macam suku, ras, dan kita selalu dalam kekompakan, selalu dalam hidup kan, dalam suatu perbedaan tanpa makanya tadi kan konflik, Bhinneka Tunggal Ika itu kan jelas bahwasanya walaupun berbeda-beda itu kan bahwasanya kan satu, ya, suku-suku kita ini kan terdiri heterogen, ya kan? Betul. Ya kan, dari Sabang sampai Merauke, ya kan, dari Pulau Miangas sampai ya kan ke Pulau Rote kan begitu, ya kan? Itulah bangsa Indonesia kan begitu, ya kan? Ya itulah harus berhimpun, ya kan? Kita himpun, kita satukan persepsi, ya tujuan kita untuk membangun daripada bangsa negara, apalagi tujuan kita untuk 2045 menjadikan Indonesia emas, kan? Ayo kita wujudkan bersama, begitu Bung Mari kita sama-sama bahu-membahu menyongsong, ya kita songsong generasi emas, ya 2045. Dan untuk itu, ya, kami dari Bandung Berbicara, marilah teman-teman semua, mari kita merawat negara kita, mari kita memperjuangkan hasil daripada perjuangan pahlawan kita yang telah mendahului kita. Ya, jangan kita biarkan daripada perjuangan pahlawan kita hanya sebatas sejarah. Betul. Tapi kita harus menerapkannya baik itu di kegiatan kita sehari-hari maupun di kegiatan-kegiatan lainnya. Betul, Bung Albert. Iya. Dan juga kepada sahabat Bandung Berbicara, itu tadi bahwa pentingnya tadi untuk dalam melakukan suatu tindakan tidak boleh gegabah, tidak boleh melakukan sesuka hati. Kita harus memperhatikan nilai-nilai daripada Pancasila, nilai-nilai daripada kita punya identitas bangsa. Betul. Dan itu jika kita melakukan hal tersebut atau menyelewengkan daripada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai daripada nilai-nilai bangsa, ya itu akan merugikan diri kita sendiri, ya Bung, ya. Betul. Dan juga akan merugikan daripada kita punya identitas bangsa. Betul. Ya. Kemudian, Bung, sebelum kita mengakhir daripada video kita, ya, atau episode pada video kali ini, ya, satu kata untuk sekelompok massa yang melakukan demonstrasi di Lok Seumawwe tersebut, Bung. Baik, terima kasih Bung Albert. Bahwasanya ya kita mengharapkan kepada sekelompok warga, ya kan, jika saudara ingin menyampaikan aspirasi, ya kan, artinya suara hati terkait daripada peristiwa bencana yang dialami oleh daripada saudara kita yang ada di sana, itu sampaikanlah secara elegan, SOP, ya kan. Betul. Jangan membawa yaitu sampai simbol-simbol atau lambang yang identik, ya kan, yang identik atau ada kesamaan dengan gerakan separatis, itu tidak bagus. Betul. Ya kan. Kalau saudara mau membawa, bawalah bendera Sang Saka Merah Putih, itu adalah bendera kebanggaan kita, bendera bangsa kita, ya. Dan saudara juga ya harus mengerti ketika saudara membawa demikian itu ada implikasi hukumnya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Ya, dan harapan kita kembalilah saudara itu ya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya. Ya, wawasan Nusantara, ya kan, P4P, ya kalau dulu penghayatan pengamalan Pancasila kan begitu. Termasuk juga ya kebinekaan Tunggal Ika, ya kan. Ayo kita bangun bangsa ini, kita bangun negara ini, ya kan, untuk lebih maju, ya kan, untuk lebih bagaimana kita ini di mata dunia lebih disegani kan begitu, ya kan. Ditakuti. Ya, seperti kata Pak Prabowo, jadi macan, ya kan, macan dunia kan begitu, ya kan. Ya, jadi itu harapan kita, hindarkan yang namanya ada isu-isu atau gerakan-gerakan yang mengarah kepada separatis, ya. Apalagi mengarah kepada disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa, ya kan. Nah, ayo kita dukung kedaulatan bangsa, ya. Kita dukung bangsa Indonesia yang bermartabat, ya kan. Kita songsong Indonesia Emas 2045, begitu. Satu kata untuk Tentara Nasional Indonesia. Kepada TNI kami berterima kasih bahwasanya saudara sebagai garda terdepan untuk menjaga kedaulatan, ya, pertahanan keamanan daripada negara Indonesia. Kami minta sikap kasatria tetap saudara jalankan, ya. Ya, ketika ada
sekelompok orang yang melakukan gerakan-gerakan separatis, ya kami berharap saudara supaya langsung mengambil tindakan cepat pencegahan ya. Betul. Tapi kami ingatkan juga supaya dalam melakukan namanya pencegahan tersebut jangan sampai ada bermuara kepada adanya tindakan-tindakan adanya kekerasan fisik kan begitu ya kan. Betul. Itu dihindari. Lakukan pendekatan secara humanis, ya lakukan pendekatan secara itu tadi calling system ya kan, ya kan. Ya, dan juga kita minta supaya ya kita ini memang betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksi kita ya. Betul, ya. Kami berharap kepada saudara kita rawat, kita jaga bangsa dan keutuhan negara ini ya kan, sebagaimana daripada amanat daripada para pendiri bangsa kita dan juga pahlawan kita. Demikian Bung Albert. Baik Bung, terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri daripada video kita, satu kata atau beberapa himbauan kepada sahabat Bankum Berbicara yang menonton video ini mengenai pentingnya bela negara atau pentingnya jiwa-jiwa nasionalisme. Kepada sahabat rekan kami, sahabat Bankum dimanapun berada, kami dari Bankum Berbicara, di samping ini mau akhir tahun 2025 dan kita akan menyongsong tahun 2026 ya. Saat ini memang kita lihat begitu banyak riak-riak ya, riak-riak artinya ada isu-isu ya yang liar ya kan, yang juga berpotensi untuk memecah daripada adanya keutuhan atau kedaulatan bangsa. Kami minta kepada sahabat Bankum ya kan agar tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, wawasan Nusantara ya, nih termasuk juga yang namanya P4P dulu ya kan, ya atau PMP juga ya kan, supaya dimanapun berada tetap amalkan ini. Inilah bangsa kita, inilah rakyat kita ya, kita tetap itu jaga keutuhan kedaulatan dari bangsa kita dan jangan mau kita untuk tergerus oleh isu-isu atau opini-opini yang dapat memecah daripada bangsa dan kedaulatan daripada negara kita. Demikian Bung Albert. Baik. Terima kasih Bung telah memberikan wawasan, pengetahuan seputar hukum dan bahayanya tindakan-tindakan separatisme yang dapat memicu gesekan-gesekan, perpecahan dan keutuhan ya Bung ya. Siap. Ya, dan juga kepada sahabat Bankum Berbicara seperti yang disampaikan Bung Nagah, marilah kita sama-sama bergandeng tangan bahu-membahu untuk mewujudkan generasi emas 2045. Ya, terima kasih sahabat Bankum Berbicara telah menyaksikan kami, telah menonton video kami. Kami harap kepada sahabat Bankum Berbicara setelah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ikuti terus kegiatan-kegiatan kami dan ikuti terus video-video kami berikutnya hanya di channel YouTube Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.